Iya, nggih. Enggak apa-apa, Ibu. Dinikmati, disyukuri saja. Mereka-mereka yang datang ke sini kan sebenarnya niatnya baik. Ingin pembuktian, ingin memastikan lah intinya. Pembuktian kan artinya itu memastikan. Pembuktian itu artinya memastikan. Tetapi ketika ingin memastikan sesuatu hal yang baik, apakah orang ini nipu atau tidak, ketika melakukan pengobatan, sanadnya dari mana, terus diambil dari kitab apa. Ketika contoh saya memberikan tasbih itu sanadnya dari mana, itu kan harusnya bertanya, langsung bertabayun secara langsung. Saya tasbih itu termasuk sholawat fatih itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Masih adzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Begini, kasih teh minuman mah enggak? Gus, gila aku kayak gitu kan. Memang baginda Rasulullah itu mengajarkan untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi baginda Rasulullah tidak pernah melakukan sesuatu hal yang mungkar. Ingat ya. Ajaran agama kita mengajarkan untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Tetapi tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah ketika melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan cara yang mungkar. Enggak pernah toh? Enggak pernah. Bahkan baginda Rasulullah sendiri pernah menyuapi orang yang sangat membenci dan bahkan mendolimi baginda Rasulullah. Ketika itu ada orang buta, oleh baginda Rasulullah disuapi. Sampai akhirnya baginda Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar, lalu disuapi. Kamu siapa? Kamu bukan yang biasa menyuapi saya, karena yang menyuapi saya itu dengan penuh lemah lembut. Kamu kok kasar? Lalu disampaikan yang biasa menyuapi jenengan itu adalah baginda Rasulullah. Orang itu langsung menangis, masuk Islam. Karena yang biasa nyuapi itu yang biasa dia caci, gitu loh. Nah, maka ketika melakukan sesuatu hal yang baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Karena tidak akan diterima sesuatu hal yang baik kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik. Seperti halnya opa, terus tadi ada joker ganas ya. Terus kemarin itu badut merah itu. Yang beliau itu selalu menanyakan tentang bagaimana sih proses pengobatannya, dari mana sih sanatnya, apa sih ilmunya. Kan kalau masuk ke dalam, pasti nanti jelas. Kayak sekarang ini badut merah melakukan pengobatan, bukan melakukan pengobatan. Si badut merah ini sekarang datang ke seorang dukun juga, yang dengan jari petir itu. Iya kan? Nah, ketika masuk ke dalam, semuanya akan jelas. Semuanya akan jelas. Contoh ketika menganggap saya mungkin melakukan suatu hal syirik atau bid'ah lah. Entah itu bid'ah dolalah atau bid'ah hasanah lah. Kalau saya sih enggak semua bid'ah itu dolalah, ada juga yang hasanah. Nah, ketika menganggap saya melakukan sesuatu hal yang syirik atau menipu kayak gitu kan. Kalau semuanya masuk ke dalam, melihat secara langsung proses ruqyahnya bagaimana, terus tanya, "Gus, zaman itu ruqyah ngambil dari kitab apa?" Dan saya terangkan. Saya ngambil kitabnya itu dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah. Caranya yang pertama syahadat, yang kedua sholawat, yang ketiga hamdalah, yang keempat berdoa, baru ditutup dengan surat Yasin yang terakhir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, ketika melakukan proses ruqyah ini pun juga ada kafiyahnya, ada tata caranya. Membaca surat Yasin pun juga kita juga harus sering mengamalkan Yasin Fadilah. Sebab itulah santri sering mengamalkan Yasin Fadilah. Dan di situ pun juga di dalam berdoa sendiri ada tata caranya, ada adabnya. Berdoa itu yang pertama harus tahu waktunya. Waktu yang paling bagus itu tengah malam. Jadi seorang peruqyah itu minimal dia itu selain menjalankan sholat 5 waktu, dia juga menjalankan sholat di tengah waktu, tengah malam. Yang kedua, seorang peruqyah itu selain dia itu harus istiqomah bangun malam,
Minimal seorang peruqyah itu harus menggunakan wasilah. Harus menggunakan wasilah. Wasilah itu apa sih? Wasilah itu adalah sebuah sarana. Bisa wasilahnya yang pertama tentu wasilah yang paling baik itu menggunakan sholawat. Itu wasilah yang paling baik. Sebab doa apapun apabila tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menggunakan wasilah kepada para wali-wali Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada tuntunannya ketika seseorang berwasilah kepada wali-wali Allah, ini kayaknya perlu ngopi sama saya deh. Perlu ngopi sama saya. Atau nggak perlu kita itu berwasilah lewat kedua orang tua. Kayaknya ini butuh ngopi deh sama saya. Atau nggak boleh berwasilah kepada orang lain. Padahal kita ini mengenal agama Islam saja tidak langsung kepada Allah, tidak langsung dari Allah. Kita lewat dulu, lewat baginda Rasulullah. Kita tahu agama Allah, kita tahu tentang agama Islam ini dari baginda Rasulullah loh, tidak langsung dari Allah. Baginda Rasulullah lewat para sahabat lewat para tabiin lewat para ulama lewat para kiai, lewat para guru ngaji baru kita. Kita ini aja tahu agama Allah ini saja lewat guru ngaji lewat kiai lewat ulama lewat para wali-wali Allah yang dikirim di tanah Jawa. Sini pun nanti baru lewat tabiin, baru lewat para sahabat, baru lewat baginda Rasulullah. Itu kita tahu agama Islam aja nggak langsung dari Allah kok. Ketika kita berdoa lewat para wasilah para wali-wali Allah, ini masa nggak boleh, kan lucu seperti ini. Jadi ini yang menjadi sesuatu hal yang sekarang ini ya bisa dianggap benar, tapi benar belum tentu benar. Benar belum tentu benar. Contoh, ketika saya membaca sholawat dengan menggunakan kata Sayyidina, berapa puluh orang yang komplain kemarin dengan saya. Bahkan ada seorang ustadz kemarin yang dia itu mempunyai gelar LC saya nggak tahu itu dari mana. Itu kemarin komplain saya. Apa ada tuntunannya di dalam Al-Quran itu memanggil nama baginda itu nggak pakai dalil saya. Saya cukup pakai akli saja, pakai akal. Saya manggil bapak saya aja dengan nama bapak loh, nggak nama orangnya kok. Saya manggil nama dari kakak bapak saya itu aja, saya manggilnya Pak D kok. Saya manggil ibu dari kakak saya aja Bude kok. Saya manggil dari adik bapak saya aja Pak Le kok. Saya manggil istrinya dari adiknya bapak saja Bule kok. Bahkan saya manggil istri saya aja sayang. Saya manggil tetangga saja, orang yang lebih besar dari saya kakak, lebih kecil adik. Itu tetangga loh. Itu tetangga yang nggak begitu berjasa terhadap saya. Bahkan orang lain yang saya nggak kenal di jalan tuh loh saya manggil Kang. Itu orang yang nggak saya kenal loh. Lah ini baginda Rasulullah loh. Wong saya manggil istri saya aja, apalagi manggil pacar kita ya, waktu masih pacaran. Orang banyak jerawatnya aja kayak bidadari katanya. Ya kan? Kayak rembulan di tengah malam kayak gitu. Loh ini bahasa cinta loh. Loh saya ini cinta kok kepada baginda Rasulullah. Loh saya manggil baginda, saya manggil Sayyidina, itu karena penghormatan saya. Ya masa saya menghormati seseorang harus pakai dalil? Aneh orang seperti ini. Kadang-kadang saya mikirnya itu. Repot, saya membahasnya itu repot ini. Ini bahasa cinta dibahasakan dengan bahasa syariat, ini nggak nyambung menurut saya. Terus saya tanya kayak gini ke beliau itu, saya tanya di komentar ya saya jawab, kamu kalau manggil Pak Lekmu gimana? Saya bilang gitu. Kamu kalau dulu manggil pacarmu sebelum sekarang jadi istrimu kayak gimana? Saya gitu. Kamu manggil orang di jalan kayak gimana? Apa kamu panggil namanya? Itu nggak mau jawab orangnya. Nah bahasa-bahasa seperti inilah yang terkadang menurut saya benar tapi nggak benar. Benar tapi nggak benar. Kamu benar di jalan, ya bawa motor. Di sini ada truk jalan di sampingnya. Benar kamu di jalan kamu benar. Lah ada bus besar semuanya nggak mau ngalah. Kamu kok tetap ngayal, modar. Tabak bus kon. Wes mati kon. Ya bener kon ning dalanmu, tapi enek waktune juga kowe kudu bener. Loh kamu orang Jawa loh. Iya ta? Kamu orang Jawa loh, orang Jawa iya kudu apa sih Jawa kuwi? Jawa ki njawani, akeh wong Jawa sing ora Jawa ya akeh. Wong Jawa ilang Jawa, makanya aku ora isin-isin, aku Islam Nusantara kok.
Kamu mengatakan Islam itu nggak ada yang, oh kamu nggak pernah ngaji. Ada isim domirnya, ada fiilnya. Maksudnya Islam yang di Nusantara. Wong awakmu ki wong di kersane Gusti Allah dadi wong Jawa kok, ya kudu njawani to. Jadi Islam digawa, Arabe digarap. Jadi Jawane digawa, Arabe digarap. Nah seperti ini terkadang yang nggak dipahami. Nah termasuk juga ketika yang orang mau melakukan pembuktian. Orang melakukan pembuktian atau mau tahu lah, tabayun kan intinya ya. Bahasa kerennya itu pembuktian. Atau bahasa kasarnya itu tantangan lah ya. Kalau orang mau nantang, mau pembuktian itu kan masuk ke dalam. Wallahi demi Allah saya katakan. Sebenarnya saya nggak boleh kata-kata demi Allah itu. Cuman kalau udah mentok ya harus ngomong. Orangnya di luar, saya sudah keluar, diajak masuk aja nggak mau. Kan kayak gitu. Terus apa yang mau dibuktikan? Lalu sekarang giliran datang ke tempat, ya samalah dikatakan dukun pijat, masuk ke dalam kan ya jelas pembuktiannya. Kan kayak gitu. Seperti Joker Ganas, Joko Arek, ini yang kemarin juga sudah masuk ke dalam. Saya bawa pisau, saya iris, nggak mau. Dia bawa golok sendiri, oke siap. Kan akhirnya jadi pembuktian. Kalau cuma di gerbang kan nggak jadi pembuktian kayak gitu. Jadi adabnya juga harus dipakai lah, itu yang pertama. Yang kedua kalau bertanya tentang ruqyah atau kemarin yang lagi viral itu karena di televisi itu saya pakai tasbih banyak. Saya pakai tasbih banyak. Itu banyak yang tanya. Pakai tasbih itu mau buat apa kayak gitu. Saya nggak jawab yang aneh-aneh kok. Terus ada yang tanya tentang sanad saya kayak gitu. Ya sebenarnya semua yang sudah ada di video saya itu kan tidak saya posting. Saya kalau masalah sholawat fatih, kalau masalah tasbih itu saya langsung dapat ijazahnya langsung dari Muqaddam Thorekoh Tijaniyah di Malang, di Abah Munir. Langsung ada saya. Ketika saya pakai tasbih, ketika saya mengijazahkan sholawat fatih itu langsung ada ijazahnya. Jadi kalau mau bertanya tentang sanad, ya jangan di jalan toh. Mau kalau tanya sanad, mau tanya tentang suatu tali yuk masuk ke dalam ngopi, kayak gini kan enak. Zaman Gus ngurukyah pakai kitab apa, kayak gitu. Bahkan yang lebih parah lagi ketika membahas tentang masalah bab kitab. Masalah bab kitab ini ngeri ya. Kemarin makanya saya nggak mau ngejawab lagi masalah bab kitab. Karena apa? Karena kitab-kitab ini dibuat oleh seorang syekh. Berbeda ya antara ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu berbeda. Kalau ilmu hikmah kebanyakan memang sanadnya ke Syekh Al-Buni Al-Maliki. Beliau adalah seorang syekh yang hafal ribuan hadis. Dan beliau membuat kitab namanya Kitab Syamsul